Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekanku. Apa kabarnya pada hari ini? Kami sapa rekan-rekanku dari Ketika Perpajakan yang mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat bertemu melakukan perkuliahan tatap maya, perkuliahan daring untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan pada kesempatan ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang peran informasi dalam pengambilan keputusan. Seperti biasa, rekan-rekan mahasiswa semuanya, sebelum kami memulai perkuliahan, kami berikan dulu tentang tujuan kita melakukan pembelajaran materi pokok bahasan tentang peran informasi dalam pengambilan keputusan manajemen. Adapun tujuan dari mempelajari bab ini yaitu diharapkan setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu yang pertama mengerti peran sumber daya informasi bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, mengerti dan memahami definisi dan aplikasi dari informasi sebagai sumber daya. Yang ketiga, dapat menerapkan sumber daya informasi sebagai variabel dalam pengambilan keputusan. Seperti di pokok bahasanya adalah peran informasi sebagai satu sumber daya dalam pengambilan keputusan. Baik rekan-rekanku, untuk menyingkat waktu kita sampaikan bahwa informasi sebagai satu sumber daya satu organisasi sama seperti sumber daya yang lain. Era kemajuan saat ini, sumber daya informasi memegang peran penting dan strategis. Bagaimana kita mengambil informasi, mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang tanpa batas, dengan kemudahan, dengan segala keunggulan yang ada. Informasi menjadi satu-satunya sumber daya yang sangat tersedia melimpah. Informasi sama juga seperti sumber daya yang lain. Apakah modal, bukan modul ya. Apakah alat, sumber daya manusia, maupun sumber daya teknologi. Sama persis, sama pentingnya dengan sumber daya yang lain. Dengan demikian, sumber daya informasi harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi. Saya contohkan ketika suatu organisasi perusahaan dalam mengelola sumber daya alat tidak maksimal. Alatnya rusak dibiarkan, alatnya tidak berperan secara maksimal, tidak secara optimal, tidak bisa dioperasikan, tidak di servis atau diganti panel yang rusak misalnya, atau mungkin sumber daya manusia tingkat keahliannya tidak mencukupi, atau mungkin situasi fisiknya sudah sesuatu yang kuat misalnya, akan merugikan satu organisasi, suatu perusahaan. Nah, begitu juga sumber daya informasi, sama seperti sumber daya yang lain. Ya sumber daya modal, sumber daya teknologi maupun sumber daya yang lain. Nah, intinya bahwa sumber daya informasi memegang peran penting dari satu organisasi, sehingga sumber daya informasi perlu dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi.
Kalau kita bicara sumber daya, satu organisasi perusahaan, satu organisasi bisnis, kita bicara sumber daya ada beberapa sumber daya. Antara lain sumber daya manusia, yaitu sumber daya yang mempunyai keahlian dan kapasitas dalam mengelola sumber daya yang lain. Bagaimana sumber daya manusia bisa kita gunakan untuk proses produksi, bagaimana sumber daya manusia bisa kita optimalkan untuk mengelola manajemen. Pentingnya sumber daya manusia. Kemudian sumber daya yang lain adalah sumber daya material. Suatu perusahaan manufaktur akan berjalan dengan baik, akan memberikan produktivitas yang baik kalau materialnya tersedia, bahan bakunya tersedia. Anda bisa melihat perusahaan kontraktor konstruksi, kerjanya banyak, membangun jalan tol, membangun jembatan misalnya, tetapi sumber daya materialnya tidak tersedia dengan baik, juga tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada sumber daya mesin atau sumber daya alat. Adanya material, adanya bahan baku akan menjadi produk. Jadi kalau dikelola dengan alat-alat atau mesin-mesin yang memadai. Sumber daya mesin ini sangat penting. Tidak ada artinya bahan baku kalau tidak disediakan alat-alat atau mesin untuk proses produksi. Perusahaan gula misalnya, kebunnya bertruk-truk, kebunnya banyak, tetapi tidak ada alat untuk proses produksi atau alatnya rusak, tidak akan menghasilkan produk gula yang diharapkan. Sumber daya selanjutnya adalah sumber daya modal, jelas. Sumber daya modal bagaimana untuk mengelola proses produksi, bagaimana untuk mengelola proses perubahan dari bahan baku menjadi produk jadi, harus ada modal yang ada di sana. Dan yang terakhir adalah sumber daya informasi, dan ini yang akan kita bicarakan dalam kita mempelajari mata kuliah manajemen informasi sistem, di mana sumber daya informasi menjadi sumber daya yang sangat penting, sumber daya yang strategis untuk mengelola suatu organisasi agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Itu kalau kita bicara tentang sumber daya. Dengan demikian, sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya mesin maupun sumber daya yang lain sama seperti sumber daya informasi perlu dikelola secara profesional. Jadi terkait dengan jenis-jenis sumber daya dalam satu organisasi atau perusahaan. Nah, kalau begitu kita bicara bahwa informasi sebagai suatu sumber daya sama seperti sumber daya yang lain. Dapat kami sampaikan, ada sumber daya manusia, ada sumber daya material, ada sumber daya alat, dan sumber daya lokal. Maka dalam pengambilan keputusan manajemen, sumber daya informasi ini memegang peran penting untuk manajemen dalam pengambilan keputusan. Di mana sumber daya informasi perlu dianalisis. Hasil analisis ini akan menjadi dasar dalam manajemen mengambil suatu keputusan. Ya, soalnya peran daripada sumber daya informasi dalam pengambilan keputusan manajemen, di mana sumber daya informasi ini perlu dikelola secara profesional, untuk dianalisis. Kebutuhan untuk apa informasi yang dibutuhkan? Contoh, ketika kita mendapatkan informasi tentang pemasaran produk, ini perlu dianalisis. Apa sebetulnya yang menjadi keunggulan produk baru itu? Apa yang menjadi strategi produk baru itu?
kira-kira apa yang perlu kita lakukan agar kita mampu bersaing dengan produk baru. Nah, informasi ini dianalisis demikian apa agar apa manajemen mampu untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, sumber daya informasi sangat penting bagi perusahaan, bagi manajemen dalam suatu pengambilan keputusan. Ini satu contoh skema bagaimana manajemen informasi dalam suatu organisasi. Utamanya adalah sumber daya informasi yang berupa data ataupun informasi. Ada analisis 1, ada analisis 2. Mungkin ada analisis 3 dan keempat, tergantung dengan kebutuhan organisasi. Analisis 1 misalnya mengatakan pemilahan klasifikasi data. Analisis kedua sudah bicara tentang bagaimana data digunakan. Dengan demikian, bagaimana manajemen informasi, bagaimana mengelola informasi seperti kelola sumber daya yang lain yang akan digunakan bagi manajemen dalam pengambilan satu keputusan. Ini akan berjalan terus, bergulir terus. Saya ingin menekankan data informasi, di mana data informasi sangat penting bagi manajemen dalam satu pengambilan keputusan. Yang jadi persoalan karena ini data informasi berupa tidak berwujud bentuk, bisa berwujud informasi angka-angka, simbol-simbol, gambar-gambar atau data-data yang lain. Ini perlu dianalisis. Mana data-data, mana informasi-informasi yang relevan, yang sesuai. Mana informasi-informasi yang tidak begitu penting, tidak sesuai. Kemudian analisis lagi. Kalau begitu, informasi yang sesuai itu yang bagaimana? Informasi yang relevan itu yang seperti apa? Itu analisis lagi. Ketika sudah dianalisis akan menjadi sumber informasi. Kalau perlu dikatakan bahan itu sudah menjadi bahan baku. Nah, ini baru dengan manajemen informasi. Manajemen informasi, bagaimana merencanakan informasi, bagaimana mengolah informasi, sampai pada menggunakan atau mengaplikasikan informasi itu untuk apa? Dengan demikian, informasi akan berguna bagi manajemen dalam satu pengambilan keputusan. Itu rekan-rekan mahasiswa semuanya. Untuk pembahasan pada kali ini kita bicara tentang informasi dalam pengambilan keputusan, di mana informasi sebagai suatu sumber daya sama juga seperti sumber daya yang lain perlu dikelola secara matang, perlu dikelola secara profesional agar informasi mempunyai manfaat, informasi mempunyai guna, mempunyai utility bagi pengambilan keputusan. Kalau hanya data dikumpulkan, data buahnya dikumpulkan tanpa ada analisis, jadi tidak bermanfaat. Kenapa? Tidak mempunyai arti. Data penjualan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Biro Statistik sangat banyak. Tapi apakah kemudian penjualan itu semua punya korelasi, punya konsekuensi, menjadi dasar bagi manajemen dalam pengambilan keputusan? Itu pertanyaan besar. Dengan demikian, data atau informasi harus dianalisis. Bahkan analisisnya tidak hanya sekali, bisa 2-3 kali analisis ini, agar data informasi itu sudah menjadi bahan baku matang untuk manajemen informasi, pengelolaan informasi menjadi contohan dasar dalam manajemen pengambilan keputusan.
Itu rekan-rekanku, untuk pembahasan pada kali ini kita bicara tentang informasi sebagai suatu sumber daya dalam manajemen mengambil keputusan. Sebagai penutup kami sampaikan bahwa informasi itu sangat penting artinya dalam satu organisasi. Peran informasi sama seperti sumber daya yang lain, apalagi di era saat ini. Peran informasi sangat penting. Peran informasi sangat strategis. Nah, karena perannya sangat penting, perannya sangat strategis, perlu dikelola, perlu dimanajemen dengan baik. Sebelum informasi menjadi bahan acuan, sebelum informasi menjadi bahan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, perlu dikelola dengan manajemen informasi yang akhirnya bahwa informasi sebagai satu sumber daya sama seperti sumber daya yang lain perlu adanya pengelolaan manajemen informasi yang akan memberikan gambaran acuan bagi manajemen dalam waktu pengambilan keputusan. Itu rekan-rekan semuanya terkait dengan pembahasan pada pertemuan kali ini. Sebelum kami akhiri, kalau ada yang ditanyakan silakan, monggo kami beri waktu. Silakan. Monggo. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya juga cukup sekian untuk pertemuan pada kali ini. Seperti biasa, nih, untuk akhir pertemuan pada setiap bab kami berikan evaluasi untuk didiskusikan, dikerjakan rekan-rekan saya sendiri, tidak harus dikumpulkan, dan apabila nanti ada masalah atau kendala bisa ditanyakan pada Pak Jalani. Demikian rekan-rekanku pembahasan untuk pada kesempatan ini. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga tetap semangat dan kita membangun komunikasi dua arah yang lebih baik. Dan kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian kami banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.